Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. لقوله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Masyaallah muslimin jamaah salat subuh di Masjid Al-Mahdi Rumtas 3 Tulangan yang Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai di ayat 118 dari surat Al-Baqarah. Di ayat 118 dan 119 nanti insyaallah akan kita bahas. Di sini Allah Subhanahu wa taala secara umum memberikan gambaran bahwa di antara manusia itu memang ada orang-orang yang apa yang dikatakan, diucapkannya itu sesungguhnya didasarkan pada argumentasi yang lemah, yang didasarkan pada hawa nafsu. Sementara Islam itu sesungguhnya mengajak kita untuk menjalankan agama ini dengan argumentasi yang justru sesuai dengan akal, pikiran dan hati yang bersih. Kita baca dulu di ayat 118 dan 119. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. Supaya ganjil yang dibaca.
tambahi ayat 120. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum Qul inna hudallahi huwal huda ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير Sadaqallahul Azim. Ayat 118. Wa qala allazina la ya'lamun, dan sudah berkata orang-orang yang tidak memiliki ilmu, yang tidak tahu. Sinten, siapa yang tidak tahu? Mujahid, salah seorang ahli tafsir dari generasi tabi'in, berkata, orang-orang yang tidak tahu, yang tidak punya ilmu, itu maksudnya di sini adalah an-nasara, orang Nasrani pada saat itu. Jadi berkatalah orang-orang Nasrani, kata Mujahid, ya. Dan ini di dalam kitab dalam tafsir Ibnu Katsir disebut juga wa huwa ikhtiyaru Ibnu Jarir. Ini juga oleh Ibnu Jarir disepakati. Li'anna siyaqa fihim, karena ungkapan ini memang terkait dengan orang-orang Nasrani. Meskipun ada banyak pendapat wa fi dzalika nadharun. Lepas daripada siapa yang mengatakan demikian, apa yang dikatakan? Laula yukallimunallahu au ta'tina ayah. Kok Allah tidak ngomong kepada kita, ya, gitu ya. Tentang apa? Tentang kenabian Muhammad. Laula yukhatibuna binubuwatika ya Muhammad. Masalah Nabi Muhammad sebagai nabi dulu, kok nggak ada omongan dari Allah ya bahwa Muhammad itu nabi? Itu argumennya orang-orang Nasrani ketika Nabi Muhammad SAW sudah diutus oleh Allah. Wa qala Abul Aliyah wa Rabi' ibn Anas wa Qatadah wa Suddi fi tafsiri hadhil ayah hadza qaulu kuffaril Arab. Tapi pendapat yang lain bilang omongan seperti ini itu yang ngomong orang-orang Arab, orang-orang musyrik Arab, ya. Kan Nabi Muhammad SAW itu diutus di kalangan kaum musyrik Arab, bangsa Arab sendiri, ya. Maka sebagian mereka mengatakan, kok nggak ada pemberitahuan sebelumnya kalau Muhammad itu nabi? Au ta'tina ayah, kok nggak ada tanda, nggak ada ayat yang datang kepada kami? Masyaallah muslimin rahimahumullah. Ini menunjukkan bahwa kenabian itu membutuhkan bukti memang.
semua nabi, tidak hanya Nabi Muhammad SAW, itu selalu ditentang oleh umatnya dengan argumentasi siapa dia, sopo, ya. Sehingga dengan argumentasi semacam ini nanti disebut oleh Allah Subhanahu wa taala itu argumentasi berdasarkan nafsu. Terserah Allah mau milih siapa. Itu sebenarnya sama dengan model berpikirnya iblis itu kan begitu. Kok si ini gitu kan. Kok Adam yang dipilih? Sopo Adam itu kan gitu ya. Nah sebenarnya itu menunjukkan apapun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, makhluk yang memang diberikan ujian dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia, itu selalu menghadirkan dua kemungkinan, kita mau taat atau kita mau maksiat. Dan karena itulah Allah Subhanahu wa taala sungguhnya ketika menurunkan seorang nabi itu sudah ada tanda-tandanya. Sudah ada tanda-tanda kenabiannya, bahkan mukjizat-mukjizatnya. Meskipun demikian, tidak selalu ketika mukjizat itu kemudian betul-betul dibawa oleh seorang nabi itu kemudian mereka beriman itu. Kemarin sudah kita bahas tentang beberapa waktu yang lalu ya, di ayat berapa itu 80-an ya. Orang-orang Bani Israel termasuk Fir'aun itu ketika diuji oleh Allah, diberi tanda, ada banyak tanda ya, dikirim belalang, dikirim kutu, dikirim darah, dikirim macam-macam. Meskipun awalnya janjinya beriman, ya mereka kemudian tetap saja mengingkari. Ya. Itu ayat berapa itu ketika disebut ya, walaqad ja'akum Musa bil bayyinati summa takhastumul ajla min ba'dihi wa antum zalimun. Ya, sudah datang kepada kalian itu Nabi Musa disertai oleh Allah bayyinat, bil bayyinat, dengan banyak bukti, bukan satu. Yang dibawa oleh Nabi Musa itu banyak bukti kenabian, bukan hanya satu. Tapi tetap saja mereka itu menyekutukan Allah, kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini problem kita, bahwa untuk meyakini Allah Subhanahu wa taala, untuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah menjauhi larangannya, kita itu sering butuh namanya bukti-bukti. Kita itu kan, saya kemarin ketika Jumat itu kan, sesungguhnya kita itu sebagai manusia punya dua unsur, namanya jasmani, namanya ruhani. Ya, meskipun ada yang menambahkan satu unsur lagi, itu akal. Ya. Tapi secara umum ya, kita punya unsur fisik, unsur raga, unsur yang kelihatan dan tidak kelihatan, rohani. Nah, perlakuannya itu berbeda. Tapi sesungguhnya keinginan Allah Subhanahu wa taala itu sama. Ya, apa itu? Supaya jasmani dan rohani kita itu sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk taatnya jasmani rohani kita itu seharusnya saling berjalan beriringan bersamaan. Hatinya sujud, ya, jasmaninya juga sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, Allah akan memaksa kita. Jasmani kita itu kan dipaksa oleh Allah. Ya.
Jadi ketaatan kepada Allah itu ada dua macam, Allah menyebutnya tau'an au karhan, dengan sukarela atau dengan terpaksa. Jasmani kita itu dipaksa oleh Allah, dan itu seharusnya menjadi tanda. Dulu masih kuat, dulu masih sehat, dulu masih lincah, dulu masih gitu. Ternyata sekarang lemes, ngantuan, ya, gampang pegel, gitu. Dulu rambutnya hitam, klemis, apik, ganteng. Saiki mau putih, dicabut siji, cukup tambah akeh sing putih. Ya. Kate disemir kabeh putih, mesisan putih wis. Itu kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan bukti-bukti itu supaya apa? Rohani kita itu juga tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu sungguhnya sudah menunjukkan banyak tanda kepada kita itu. Cuma ya tetap saja bahasa kita, bahasanya orang-orang yang kafir, termasuk di sini apakah itu Nasrani, apakah itu Yahudi, apakah musyrik Arab, yang disebut di sini itu ngomong laula yukallimunallahu au ta'tina ayah. Kok Allah gak ngomong langsung? Kok Allah gak memberi tanda, gak memberi ayat? Tentang apa? Tentang kenabian Muhammad. Yang paling penting itu kan bukan Muhammad jadi nabi atau bukan nabi, tapi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan status beliau sebagai nabi, maka beliau membawa ajaran. Dengan ajaran yang dibawa beliau, nah disitulah orang itu kan dipaksa ikut kepada satu model ajaran. Nah itu yang nggak mau diatur itu kan itu. Iblis itu kan begitu. Kenapa Adam, gitu kan? Alasan bahwa api lebih baik dari tanah itu kan hanya alasan berdasarkan syahwat. Sejak kapan ada risetnya api lebih baik dari tanah? Nggak pernah ada. Asal orang beralasan saja bisa. Laula yukallimunallahu au ta'tina ayah. Kok tidak ada pernyataan langsung dari Allah kepada kami ya? Bahasanya gitu. Kok tidak ada tanda ayat yang datang kepada kami ya tentang kenabian Muhammad? Kadzalika qala allazina min qablihim. Allah kemudian menegaskan, ya memang demikian itulah perkataan sudah ngomong orang-orang sebelum mereka. Dalam tafsir Ibnu Katsir, min qablihim itu ya orang Yahudi dan Nasrani. Atau kalau ngomongin sebelum itu juga sama. Karena itu maka di dalam surat Al-An'am ayat 123, coba minta tolong dibuka. Itu sama juga Allah Subhanahu wa taala mengutip omongan mereka itu. Kalau dalam surat Al-An'am 123 itu lebih lengkap pernyataannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Sayusibu alladhina ajramu sagharun 'inda Allah wa 'adhabun. Sayusibu alladhina ajramu sagharun 'inda Allah wa 'adhabun syadidun bima kanu yamkurun. Sadaqallahu adzim. Terjemahannya apa Mas Dani? Ya. Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat. Surat apa nih gua? Al-An'am. Nggih. Ayat 100
Nggih. Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat. Kok nggak sama ya? Coba dilihat lagi. Surat 6, 113. Saya lihat dulu. Ya, diterjemah. Oh, 124. Dan apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan percaya beriman sebelum diberikan kepada kami seperti apa yang diberikan kepada Rasul Allah. Allah lebih mengetahui di mana Dia menentukan tugas kerasulannya. Orang-orang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan azab yang keras karena tiba yang mereka lakukan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat ini Al-An'am 124 ya, yang di sini ini bisa dikoreksi ini di sini tertulisnya 123. Itu mengatakan orang itu kalau datang ayat dari Allah yang diturunkan melalui satu nabi, seorang nabi, mereka akan menjawab lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya Rasulullah. Kami enggak maulah kalau tidak seperti Rasul-Rasul Allah yang dulu. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Kami tidak mau percaya kepada ayat kalau itu diturunkan kepada orang yang tidak seperti Rasul yang dulu. Apa artinya? Dengan Rasul yang sekarang itu enggak percaya. Gitu loh. Itu biasa itu. Itu cara ngeles itu begitu. Maka Allah menjawab, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang tahu sapa sing pantes, sapa sing dipilih untuk menjadi rasul. Itu bukan orang. Penilaian menjadi rasul itu bukan diberikan kepada orang pantas dan tidak pantasnya itu. Allah pasti lebih tahu itu. Oleh karena itu orang-orang yang berdosa akan diberikan oleh Allah kehinaan, akan diberikan oleh Allah azab yang pedih gitu ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain surat Al-Isra ayat 90-93 itu kadang-kadang yang diminta itu aneh-aneh. Orang itu untuk membuktikan kenabian itu harus sesuai dengan nalar mereka. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. Lagi
terbuat dari emas, atau engkau naik ke langit dan kami tidak akan mempercayai kenaikan itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah, Muhammad, Maha Suci Tuhanmu, bukanlah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul. Jadi untuk jadi rasul itu menurut seleranya orang banyak itu siji kudu sakti. Makanya wong sakti niku kelihatan sakti maksud saya. Kadang-kadang nggak sakti betulan juga, yang ketoki sakti itu luwih akeh diikuti oleh orang-orang. Nah, padahal itu bisa, aktivitasnya jin itu juga bisa. Coba sampean itu ada orang jatuh dari motor, nah, kakinya patah atau tangannya patah atau tangannya kesleo, dislokasi, bukan kesleo ya, geser gitu. Nah ada dikenek ini itu langsung waras, oh itu pasti wakil pasiennya gitu. Itu yang pertama begitu. Orang-orang yang kafir itu berkata, kami tidak akan beriman kepadamu Muhammad hatta tafjura lana minal ardi yambu'a, hingga sampean bisa langsung mendudul lemah itu langsung metu banyune. Gitu ya. Itu sakti, yang sakti. Atau yang nanti akan banyak diikuti orang kalau nggak sakti, kalau nggak bisa sulapan kayak gitu, kalau bahasa sekarang tuh kalau nggak sakti kan bisa sulapan. Au takuna laka jannatum min nakhili wa 'inabin fatufajjirul anhara khilalaha tafjira. Atau sampai duwe kebun kurma, kebun anggur. Dari sana sampean bisa memancarkan sungai-sungai itu air yang banyak gitu ya. Jadi kalau nggak sakti, ya sampean punya kekayaan lah yang berbeda dengan orang lain. Ya. Kebune akeh, itu mesti akeh sing melu. Dan karena itu nanti di akhir zaman Allah ketika memberi tanda akhir zaman itu adalah datangnya Dajjal. Dajjal itu ya gitu kemampuannya. Kita itu kan mengikuti sesuatu itu berdasarkan apa yang kita lihat, bukan berdasarkan pikiran yang jernih. Apalagi hati yang bersih. Ya. Yang diikuti itu apa yang kelihatan. Mata itu sesungguhnya adalah alat pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tapi alat pengetahuan berupa mata dan panca indera yang lain, meraba, rasa, bau, dan itu yang paling rendah dan mudah berubah. Gunung Penanggungan teko kene warnane apa? Wah, warnane ijo atau agak kehitaman, padahal ning kono gak ngono. Itu loh. Mata kita itu sering menipu kita. Wong kita itu mau melihat batang kayu yang dimasukkan ke dalam air itu lurus atau bengkok aja mata kita gak iso ndelok sing temen. Ngene wis mblereng kok. Mau percaya kepada mata. Harusnya ada alat pengetahuan lain yang harus kita ikuti dan itu lebih kuat. Yang kedua adalah akal pikiran. Akal pikiran itu bagus kalau masih lurus. Kadang-kadang akal pikiran itu juga ada bengkoknya. Tapi itu lebih baik daripada pandangan mata yang sering menipu. Kita itu kalau sudah umur ya, kalau menurut teori sih di atas 40, lihat baca huruf itu sudah double gitu ya.
Loh, iki hurufnya loro apa situ? Kita gitu aja nggak tahu. Tapi kita tuh sering memaksa pembuktian itu yang bisa dilihat mata atau yang bisa dirasakan nikmatnya. Itu seperti anak kecil. Kok nggak punya kebun aja sih Nabi itu, sing luas, sing hebat gitu ya. Itu seperti anak minum kayak minum sirup aja legi. Nggak tahu kalau minum sirup yang manis itu ternyata justru bikin badan gak enak gitu loh. Tapi ya gitu anak kecil itu. Nah kita seperti anak kecil rupanya. Orang-orang yang mengingkari, yang kufur kepada ayat-ayat Allah itu gitu. Karena kita biasanya minta buktinya begitu. Autus kitos sama kama za'amta alaina kisafan au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Ya wis, nek sampean muni jarine kita yang kufur itu nanti akan diazab oleh Allah, saya sampean bikin langit itu runtuh. Kalau bisa ngeruntuhin kita, bisa. Nek iku baru percaya. Nek iku jenenge wis kiamat, sampean saiki dilingno cek ada waktu untuk. Dalam surat Ar-Rum itu kan jelas zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu wa la'allahum yarji'un. Kalau ada bencana, kalau ada musibah itu satu itu bukti kesalahan manusia, yang kedua itu adalah cara Allah mengingatkan kita supaya kita mau kembali. Nah kalau langit diruntuhkan ya selesai. Kita nggak punya waktu lagi untuk bertobat. Tapi kita sering gitu. Coba nek bener sih kita bisa nggak dia seperti yang dia omongin, kita disiksa wis. Itu loh sombongnya manusia itu. Atau kalau bisa biar malaikat sama Allah datang kepada kita. Ya, ben teko dhewe malaikat karo Gusti Allah aja sampean. Sampeyan iki apa ngerti iku malaikat itu Allah. Sampai menggunakan pendekatan jasmani, fisik, panca indera yang rendah. Kita itu dengan listrik kayak gak sanggup. Masuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ketemu listrik lo gak ada iso, kesetrum langsung kejengkang kok. Au yakuna laka baitun min zukhrufin au tarqa fis sama. Ya Mbok Muhammad itu namanya nabi, orang dekat dengan Allah, ya harusnya kaya raya lah, punya rumah teko emas, aku baru ngantel. Jadi ternyata kepercayaan, keyakinan itu dilekatkan dengan syahwat dunia itu. Makanya sekarang itu yang banyak diikuti orang kaya. Asal kaya, asal punya jabatan, apapun akan diikuti. Jadi bukan lagi berdasarkan pikiran yang lurus, apalagi hati yang bersih. Itulah persoalan kita. Itu sama dengan ayat tadi itu, wa qala alladzina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Allah mengatakan kadzalika qala alladzina min qablihim mithla qaulihim tashabahat qulubuhum. Di situ nanti Allah mengatakan. Jadi banyak omongan-omongan yang meminta bukti kenabian itu yang melampaui batas. Di situ di surat Al-Isra. Nanti ada Al-Furqan, wa qala alladzina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina al-malaikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira. Orang-orang yang tidak ingin bertemu dengan kami, yang tidak ingin mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala itu biasa ngomong laula unzila alaina al-malaikah. Kok malaikat enggak diturunkan ke kami ya? Au nara rabbana, atau kita bisa lihat langsung Allah. Gitu ya. Jawabannya sebenarnya gampang. Lah malaikat turun nang sampean sapa? Gitu ya. Sampean
gak pantas ketemu Allah, ketemu malaikat. Mengisini perbuatan dosa kok ketemu malaikat, apalagi ketemu Allah. Itu sama dengan orang yang tidak, kita sering pakai itu kok. Ya, kadang-kadang kita itu kan begitu, kalau melakukan satu tindakan yang berdasarkan syahwat hawa nafsu itu nggak masuk akal omongannya. Ya tadi itu kita itu mau ketemu objek yang jauh lebih hebat, lebih besar, tapi kita itu menghadapi yang jauh lebih kecil aja nggak kuat. Mau ketemu Allah, di ayat yang lain itu kan sudah kita bahas, orang Bani Israil, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kalau belum melihat Allah kami nggak percaya. Memangnya mata kita itu bisa melihat matahari aja nggak bisa? Apakah peraba kita, perasa kita itu sanggup memegang setrum aja nggak sanggup? Gitu loh. Maka Allah mengatakan laqad istakbaru fi anfusihim, itu orang yang sombong. Ya. Wa atau utuwan kabira, itu orang yang melampaui batas. Di ayat yang lain Allah mengatakan bal yuridu kullu imri'in minhum ayyuta suhfan munasysyarah. Setiap orang itu seakan-akan pingin biar kita sendirilah yang diberi oleh Allah secara langsung suhufan munasysyarah, ya, ayat-ayat darinya yang ada di lembaran-lembaran, gitu kan? Biar Allah nurunkan kepada kita masing-masing. Dia sanggup opo sampean dikasih beban sedikit aja ngeluh kok. Ada banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan argumentasi kita tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ajaran yang dibawa oleh Rasulnya, itu dengan argumentasi selera syahwat kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan tasyabahat qulubuhum ay asbahat qulubu musyrikil Arab quluba man taqaddamahum fil kufri wal inati wal utuwi kama qala ta'ala kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bihi bal hum qaumun taghun. Tasyabahat qulubuhum, mirip-mirip omongan orang sekarang, omongan orang musyrik Arab pada masa Nabi dengan orang-orang sebelum mereka itu sama saja, termasuk sampai sekarang mirip-mirip. Kita itu kan kalau sudah tahu agama itu dihinakan, dilecehkan, itu kan omongannya kan mirip-mirip saja dengan orang dulu, itu sama saja omongannya. Ya. Bahkan ada yang mengatakan sahirun aw majnun, iku mencari wong gendeng, gitu ya. Oleh karena itu Allah mengatakan qad bayyannal ayati liqaumi yuqinin, sungguh sudah kami jelaskan tanda-tanda kami itu, tapi itu hanya berlaku bagi orang yang yakin. Dalam surat Yunus ayat 101 Allah mengatakan qul inzuru madza fis samawati wal ardi wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Katakan Muhammad kepada orang-orang, silahkan perhatikan apa yang ada di langit di bumi, silahkan sampean delok nang langit nang bumi itu semua peristiwanya sampean perhatikan. Itu semua adalah tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, enggak usah ngomong Al-Qur'an deh. Ayat alam semesta ini perhatikan, itu semua adalah tanda kekuasaan Allah. Tapi wala tughnil ayatu wan nuzuru an qaumil la yu'minun. Tapi bagi orang yang enggak beriman, ayat-ayat dan tanda-tanda itu enggak akan berguna sama sekali bagi orang yang beriman, enggak berguna. Oleh karena itu di beberapa kesempatan saya mengatakan bahwa iman, percaya kepada nilai itu penting. Kalau enggak, sampean kalau ke Krian itu ya, Krian, saya kalau ngantar anak saya ke sekolah ya lewat Jeplan Sepur,
itu akeh sing gak ngandel tondo. Kan tondone niku kan sebelum sampai Joblangan Sepur itu kan ada jalan, mecah jalan itu ya, mana itu Jeruk Gamping atau mana itu ya, itu kan, dan ada tandanya apa, dilarang lewat mobil kecuali MPU dan roda 2 kan gitu ya. Wong lu gak ngandel, ini kan gak ngandel. Akhirnya apa? Ya menjelang rel kereta itu, masya Allah itu. Saya kadang-kadang iki lho mobil ono kene dengan ratusan sepeda motor lah, ya kok iso. Jelas tandanya nggak boleh ya. Tapi namanya orang nggak percaya ya tetep aja nggak berguna tanda tadi itu bagi orang nggak percaya. Aman naik ini gitu ya, aman. Jadi tanda itu tidak akan berguna bagi orang yang tidak percaya, nggak percaya, sampai nggak percaya, ya wes ruwet neng kono. Loh tapi gitu tuh masih ada. Bahkan itu saya kalau pagi itu kadang ada yang lebih gila lagi. Kalau nggak ada polisi itu langsung belok kanan ke arah pasar. Itu mobil. Iki ya opo pikiran ini. Tapi percuma tanda itu nggak akan, dia nggak ngandel tondo kok, nggak percaya tanda. Apa yang dia percaya? Yo karepe dhewe. Itu kan gitu tuh. Masya Allah, sama saja dengan itu contoh yang sederhananya itu gitu ya. Baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian meneguhkan Nabi Muhammad SAW dengan pernyataan di ayat 119, Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sungguh kami sudah mengutus engkau wahai Muhammad dengan membawa kebenaran, basyiran wa nadhiran, dengan membawa berita baik, dengan membawa berita peringatan. Sing penting Muhammad sampai no kami yang mengutus sampean membawa berita ini baik, ini berita peringatan, ini berita tentang surga, ini berita tentang neraka, ini larangan, ini perintah dan seterusnya. Sudah, itu saja yang penting, sampaikan. Maka bagi Nabi tidak ada lain kecuali hanya menyampaikan saja. Wala tus'alu an ashabil jahim. Kamu tidak akan ditanya nanti kalau ada yang enggak ngikut kamu kemudian masuk neraka jahim, kamu enggak akan dimintai pertanggungjawaban. Wala tus'alu an ashabil jahim. Wis sampean wis nyampaikan, selesai sudah. Bahwa orang masih banyak yang tidak percaya, minta bukti ini, sampai mati juga enggak percaya. Sudah, kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kita itu tadi itu ayat-ayat yang dibawakan oleh yang kita baca, kita pelajari hari ini, apakah itu di ayat 118 tadi, atau di surat Al-An'am, atau di surat Al-Furqan, atau di surat Al-Isra, atau di surat Al-Baqarah ayat 55 yang tadi sempat saya bacakan, itu semua menunjukkan bahwa kita itu sering sekali diberi tanda, diberi peringatan oleh Allah berupa tanda-tanda. Saya tidak membaca ayat itu kita nggak ngerti. Dikasih ayat Al-Quran nggak tahu belajar terjemahan, ya orang tahu, nggak ngerti. Yang kita bisa mengerti saja tanda-tanda alam semesta itu kan kita bisa ngerti sebenarnya. Itu aja yang kita nggak mau terima. Ya, maka pelajarannya adalah kita itu sesungguhnya sering diberi peringatan oleh Allah. Tadi seperti saya sebut jasmani kita, harus dilingno mari ngono tuwek gak kuat. Aja ngenteni tuwek nek ibadah, kok wayahe gak iso rukuk lagi muni, aku kok ae. Nanti saja ono wayahe dhewe, wayahe topat ono dhewe, wah repot.
Wayahe tobat rukuk wis ora iso. Wayahe tobat sikil ge lungguh nekuk wis gak iso. Itu gitu ya. Sudah diberi tanda-tanda fisik, tanda alam semesta, tanda kesulitan musibah, semua diberikan kepada kita. Tapi sering kita itu tidak mau ikut. Alasannya macam-macam, dan alasan macam-macam itu sebenarnya modelnya sama dengan alasannya iblis. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi pelajaran bagi kita semua. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum